Halo teman-teman, bertemu kembali dengan Bigung Yuda. Dan bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu ya. Kali ini kita akan membahas hal yang sangat kita sukai teman-teman, yaitu cerita film. Siapa nih yang suka nonton film dan suka banget kalau ngeliatin ceritanya itu benar-benar bagus dan membuat teman-teman ingin menonton sequel dari filmnya, maupun kalau teman-teman berpikir gimana sih awal mula cerita ini, mungkin menonton prequel film itu ya. Nah, dalam cerita film yang teman-teman sukai itu, ternyata ada satu hal penting yang mendasari bagaimana cerita film yang bagus itu dibuat teman-teman, yaitu dengan adanya naskah film. Kali ini, kita akan berbicara tentang bagaimana sih cara membuat naskah film yang baik dan juga disukai oleh penonton. Pasti teman-teman penasaran juga kan? Karena dari itu, yuk kali ini kita akan melihat ke pembahasannya. Mungkin teman-teman bertanya, kira-kira naskah film itu penting atau enggak sih sebenarnya? Kalau misalkan itu dijawab, bagi saya naskah itu cukup penting teman-teman. Karena naskah itu ibaratkan adalah dasar dari produksi film yang akan kita buat. Ibaratnya rumah, dia itu adalah dasar rumahnya. Kalau dasar rumahnya tidak kuat, segimana bagus pun alat yang teman-teman gunakan dalam produksi film itu, tidak akan bisa menolong. Apalagi kalau cerita tidak jelas kan. Maka dari itu, naskah film itu menuntut kita untuk membuat karya yang baik, cerita yang baik, dengan dibantu pada akhirnya teknis-teknis dalam pembuatan produksi film itu. Dan yang paling penting adalah fokus. Dalam pembuatan naskah film, kita dituntut untuk bisa fokus menceritakan apa yang ingin kita tampilkan dalam film. Nah, bagaimana caranya agar tetap fokus dan tidak buyar dengan informasi yang terlalu banyak, teman-teman? Jadi saya punya langkahnya nih, beberapa langkah yang teman-teman bisa langsung praktekkan ketika video ini selesai ya. Teman-teman akan membuat 4 langkah. 4 langkah ini yang awalnya berupa premis, kemudian menjadi sinopsis, selanjutnya treatment, dan berakhir menjadi naskah utuh. Ini jangan dibalik ya urutannya, karena kalau dibalik urutannya akan hancur. Jadi kita akan mulai dari premis dulu ya teman-teman. Premis itu adalah hal yang paling sederhana dalam pembuatan naskah film. Semua dimulai dari premis. Premis adalah sebuah pernyataan sederhana yang biasanya bentuknya adalah satu kalimat. Dan karena sederhananya ini, kita dituntut untuk mengerti dengan jelas apa yang mau kita buat. Keuntungan kalau memakai premis, teman-teman, kita bisa menggunakannya untuk elevator pitch. Bayangkan, dalam sebuah perjalanan teman-teman ke gedung bertingkat, teman-teman menaiki lift. Tiba-tiba, di samping teman-teman tuh ada seorang produser yang terkenal yang ingin membuat sebuah karya film yang bagus. Teman-teman sebagai seorang filmmaker tentu tidak ingin melewatkan kesempatan itu kan untuk pitching dengan produser itu. Nah, jika teman-teman bertele-tele menyampaikan ide dengan film itu, ada kemungkinan ketika dia sudah sampai ke lantai yang dituju, pintu lift terbuka, dia akan keluar. Dan teman-teman pun akan kehilangan potensi dan kesempatan untuk membuat ide film teman-teman menjadi nyata. Nah, dengan premis, teman-teman bisa mengutarakannya melalui elevator pitch. Jadi ketika produser itu naik ke lantai yang dituju, teman-teman cukup mengutarakan satu kalimat yang berupa premis teman-teman kepada sang produser. Hanya satu kalimat. Dan dari sanalah ketika dia mulai tertarik, teman-teman bisa ngobrol lebih lanjut, dan pada akhirnya pintu lift terbuka, produser keluar, tapi dia memberikan kontak pada teman-teman untuk pitching selanjutnya. Asik ya? Nah, maka dari itulah premis ini sangat diperlukan, dan ini juga biasanya akan sangat berguna jika ada orang ingin bertanya tentang apa film yang teman-teman buat. Nah, mungkin kan teman-teman langsung ngasih treatment atau naskahnya, pasti ngomongin dari yang sederhana dulu. Premis itu merupakan pernyataan serta masalah yang menggerakkan cerita. Dalam sebuah premis, itu biasanya sudah terkandung karakter dan atributnya, ada aksi atau tindakan, dan juga yang ketiga adalah situasinya. Nah, biasanya ketika menulis premis, nama karakter itu belum kita sebut teman-teman, melainkan menjelaskan atributnya. Dan premis biasanya selesai dalam satu kalimat. Jadi, sekarang saya punya 2 contoh premis dari 2 buah film yang teman-teman mungkin pernah tonton, atau sudah pernah tonton ya. Yang pertama adalah film tentang Toy Story, judulnya Toy Story. Yang kedua, film dengan judulnya Finding Nemo. Nah, ini premis dari kedua film tersebut.
Premis film Toy Story adalah sebuah boneka koboi kesayangan pemiliknya merasa terancam dan cemburu dengan kedatangan mainan astronot baru. Sudah, hanya itu premis dari Toy Story. Lihat, hanya satu kalimat saja bukan? Tidak perlu detail banget tentang menceritakan apapun, cukup satu kalimat tadi. Nah, mari kita menuju ke premis film Finding Nemo. Seekor ikan badut menantang mara bahaya di samudera lepas untuk mencari anak sematawayang yang diculik oleh seorang penyelam tidak dikenal. Satu kalimat juga. Bagaimana? Sudah terbayangkan? Itu adalah premis ya. Bagaimana premis film teman-teman bisa dibuat? Yaitu dengan cara menjabarkan dan identifikasi cerita teman-teman ke dalam satu kalimat saja. Selanjutnya, jangan berpikir tentang detail, karena tahapan itu akan ada momennya teman-teman. Dan lihatlah gambaran besarnya. Identifikasi strukturnya dan jangan lekas melaju ke tahap berikutnya sebelum premis cerita teman-teman itu solid. Dan teman-teman sangat terbuka untuk membahas premis teman-teman dengan teman-teman lainnya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak ide yang masuk sehingga membuyarkan ide dari premis teman-teman. Nah, kalau saya biasanya akan membuat 3 pilihan premis yang akan diproduksi. Jadi, 3 pilihan ini biasanya dengan pertimbangan. Yang pertama, mudah untuk diproduksi, kalau misalkan berada dalam tim kecil. Jadi biasanya idealnya kan timnya gede ya. Kalau misalnya tim kecil, apakah film pendek teman-teman itu bisa diproduksi dengan baik? Yang kedua, dari segi pembiayaan. Nah, biasanya 2 hal itu saja sudah cukup bagi saya untuk menentukan kira-kira saya akan membuat film dengan premis yang mana. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi silakan untuk membuat 3 premis terbaik teman-teman. Selanjutnya, jika teman-teman sudah membuat premis, kini jabarkan satu kalimat premis teman-teman itu menjadi 3 kalimat sinopsis pendek. Ingat, jangan terlalu detail pada hal-hal yang tidak diperlukan, namun lebih kepada hubungan sebab akibat yang mengakibatkan karakter itu mengalami apa, kemudian apa yang harus diselesaikan. Dari satu kalimat itu jabarkan menjadi 3 kalimat. Dan jika teman-teman mulai keluar dari fokus, ingat, untuk melihat kembali premis teman-teman yang satu kalimat itu ya, ini akan memuat teman-teman agar lebih in tune ke dalam cerita yang teman-teman buat. Dan ini akan mengantisipasi terlalu banyak ide yang datang, sehingga justru mengaburkan cerita utama yang teman-teman justru ingin buat. Biasanya, dalam pembuatan sinopsis pendek, kita sudah membagi menjadi 3 fase, babak. Jadi ada babak pertama, ada babak kedua, dan babak ketiga. Yang dimana babak pertama itu mewakili situasi awal serta identitas karakter. Nah, babak pertama ini bisa menjadi jembatan untuk pokok persoalan yang diutarakan di babak kedua. Untuk babak kedua adalah pokok permasalahan yang menimpa karakter utama. Jadi permasalahan itu dapat muncul secara eksternal atau internal karakter. Jadi masalah itu bisa muncul dari luar karakter atau dalam karakter ya teman-teman. Dan karakter melewati fase permasalahan ini untuk menuju penyelesaian di babak ketiga. Dan babak ketiga adalah merupakan penyelesaian yang telah dilewati oleh karakter. Permasalahan di babak kedua telah membentuk karakter menjadi seseorang yang berbeda dari cara pandang dan membuatnya mampu melewati permasalahan tersebut. Dan perubahan tersebut harus berasal dari dalam diri karakter sendiri. Jadi ingat teman-teman, sebaiknya perubahan itu muncul secara manusiawi dari dalam diri karakter sendiri. Contohnya seperti ini teman-teman. Jika teman-teman pernah menonton sebuah adegan film di mana orang itu orang jahat banget, kemudian suatu hari dia tertidur, tidur itu dia mendapatkan mimpi-mimpi yang mengatakan dia harus menjadi orang baik. Jika tidak, dia akan tersiksa di neraka. Kemudian ketika dia bangun, akhirnya dia mau menjadi orang baik. Pasti sering banget kita menemukan adegan seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan perubahan eksternal. Jadi itu bukan dari karakter yang berubah, tapi ada faktor luar yang membuat karakter itu berubah menjadi berbeda. Dan kita tahu kan, dalam kehidupan sehari-hari pun kalau misalkan teman-teman sedang bermimpi, apakah sifat teman-teman langsung berubah? Tentu tidak. Apalagi justru orang lain yang mengatakan sebaiknya kamu begini atau lebih menggurui. Apakah kita akan berubah? Belum tentu ya teman-teman. Perubahan itu biasanya terjadi ketika ada suatu hal yang membuat kita sadar bahwa kejadian ini memaksa saya untuk berubah secara internal. Karena jika tidak berubah, maka akan ada hal-hal yang membahayakan yang terjadi. Kita pasti pernah berada pada fase-fase seperti itu ya.
Dan inilah poin ceritanya. Jadi bagaimana karakter utama itu berubah secara internal yang didapatkan karena faktor-faktor internal maupun eksternal. Kebayang ya teman-teman? Nah, mari kita menuju ke contoh. Jadi, jika teman-teman ingat, sinopsis pendek dari Finding Nemo itu adalah penjabaran dari premisnya Finding Nemo. Jadi sinopsis pendeknya seperti ini ya. Marlin, seekor ikan badut pemalu hidup bersama Nemo, anak sematawayangnya yang memiliki sirip tidak sempurna. Suatu ketika, sang anak tertangkap jaring nelayan dan dibawa ke Sydney, Australia. Marlin pun harus menempuh perjalanan penuh mara bahaya untuk menemukan kembali anaknya. Terlihat ya, sudah ada pengembangan dari premis yang tadi saya utarakan di awal. Nah, kalau misalkan sinopsis pendek dari Toy Story seperti apa? Woody, mainan koboi favorit pemiliknya yang bernama Andy, merasa terancam dengan kedatangan Buzz Lightyear, mainan astronot baru yang menjadi favorit baru dari Andy. Suatu ketika, Woody yang cemburu tidak sengaja mendorong Buzz Lightyear jatuh keluar dari kamar Andy. Kini, Woody harus mencari Buzz Lightyear untuk mengembalikan kepercayaan teman-teman mainan penghuni kamar Andy lainnya. Terbayang ya, kita bisa melihat bahwa karakter Woody ini akhirnya dia mau tidak mau harus berubah. Karena jika dia tidak berubah, maka akan ada semacam penghakiman dari mainan-mainan lain yang ada di kamar Andy. Poin di sinopsis pendek itu adanya nama dan atribut, sudah ada deskripsi dari masalah serta aksi yang harus diambil oleh karakter utama. Nah, kalau tadi kita sudah membuat 3 premis yang teman-teman sudah siapkan di depan, kini pilih salah satu premis yang paling memungkinkan untuk dibuat. Dari satu premis ini, teman-teman silakan jabarkan menjadi 3 kalimat sinopsis pendek teman-teman ya. Jika teman-teman sudah membuat sinopsis pendek, kini saatnya teman-teman menuju sinopsis panjang. Di sinopsis panjang, kita sudah memberikan detail yang lebih banyak dan kita menggunakan setiap kalimat dari sinopsis pendek itu menjadi topik sentence yang pada akhirnya dibuat menjadi paragraf lagi. Jadi topik sentence itu apa teman-teman? Itu adalah kalimat utama dan pertama yang teridentifikasi dengan isi paragraf. Topik sentence selalu ditulis di awal sebuah paragraf. Dia harus bisa menjelaskan topik keseluruhan dalam satu paragraf. Topik sentence selalu didukung oleh kalimat-kalimat pendukung. Kalimat pendukung harus tetap memperkuat topik utama. Mari kita kembali ke sinopsis pendek dari Finding Nemo sebagai contoh ya teman-teman. Marlin, seekor ikan badut pemalu, hidup bersama Nemo, anak sematawayangnya yang memiliki sirip tak sempurna. Suatu ketika, sang anak tertangkap jaring nelayan dan dibawa ke Sydney, Australia. Marlin pun harus menempuh perjalanan penuh mara bahaya untuk menemukan kembali anaknya. 3 kalimat itu akhirnya menjadi 3 paragraf yang berbeda, atau tepatnya adalah awal dari setiap paragraf. Awal dari setiap paragraf itu adalah topik sentence-nya. Karena dengan topik sentence ini, kita bisa fokus terhadap cerita yang akan dikembangkan. Jadi kebayang ya, ketika kita buat premis hanya 1 kalimat, kemudian sinopsis pendek 1 kalimat itu menjadi 3 kalimat, kemudian di sinopsis panjang, setiap kalimat ini menjadi topik sentence untuk awalan paragraf. Kalimat pertama jadi topik sentence paragraf pertama, kalimat kedua topik sentence paragraf kedua, kalimat ketiga menjadi topik sentence paragraf ketiga. Dan inilah yang dikembangkan ya teman-teman. Dan kalimat pendukung di setiap topik sentence seperti ini. Marlin, seekor ikan badut pemalu, hidup bersama Nemo, anak sematawayangnya yang memiliki sirip tak sempurna. Itu topik sentence-nya. Selanjutnya, ia sangat menyayangi dan menjaga Nemo karena ia satu-satunya anak yang selamat dari suatu kejadian di masa lalu. Sementara itu, Nemo mulai kesal karena ia merasa ayahnya berlebihan dalam menjaga dan melindunginya. Kalimat pendukung di topik sentence kedua. Suatu ketika Nemo tertangkap jaring nelayan. Itu topik sentence-nya ya. Dari kacamata penyelam yang tertinggal, Marlin mengetahui kemana Nemo dibawa, yaitu Sydney, Australia. Marlin tidak sengaja bertemu dengan Dory, seekor ikan penyandang masalah ingatan jangka pendek yang bersedia membantu Marlin. Di sini sudah ada penjelasan tentang aksi yang akan dilakukan. Sudah jelas masalahnya apa, dan konfliknya akan muncul seperti apa. Seekor ikan kabur nih, diambil sama nelayan. Kemudian bapaknya si ikan tuh mencari
si anaknya yang ditemani oleh seekor ikan yang bermasalah juga, ingatan jangka pendeknya. Sudah kebayang ya konflik apa yang akan dimunculkan? Dan untuk topik sentence yang ketiga, Marlin pun harus menempuh perjalanan penuh mara bahaya untuk menemukan kembali anaknya. Beberapa kejadian harus dihadapinya, mulai dari tertelan ke perut ikan paus, bertemu pasukan penyu yang sedang migrasi, hingga bertemu kawanan ikan hiu. Bersama Dory, mereka mengarungi samudra luas menuju Sydney untuk mencari Nemo. Sudah jelas kejadiannya seperti apa, permasalahannya kayak gimana, dan solusinya. Ciri khas dari sinopsis panjang adalah pastikan tokoh utama itu mendapatkan masalah serius. Tokoh utama yang awalnya baik-baik saja, kemudian berubah menjadi sulit. Dan dari kejadian menyulitkan itu, teman-teman, sang tokoh utama ini akhirnya berubah. Dari A menjadi karakter B. Dari yang awalnya baik-baik, kemudian ada masalah, akhirnya berhasil untuk mengantisipasi masalah itu. Dan perubahan itu, ingat, selalu muncul dari dalam dirinya dia. Faktor eksternal, internal yang membuat dia berubah, tapi perubahan itu harus muncul dari dalam dirinya. Itu detailnya ya. Jika teman-teman mulai misalkan bertele-tele, atau mungkin terlalu banyak ide di kepala, ingat, kembali lagi melihat premisnya. Karena itu akan sangat membantu sekali untuk menentukan fokus cerita teman-teman. Jadi silakan teman-teman mengembangkan lagi sinopsis pendek teman-teman menjadi sinopsis panjang ya. Seperti yang terlihat di layar, inilah salah satu cara bagi saya untuk mengembangkan cerita dari sinopsis pendek teman-teman. Setelah teman-teman membuat sinopsis panjang, kini saatnya teman-teman masuk ke tahapan treatment. Jadi di tahapan ini karakter, masalah maupun tindakan yang diambil oleh karakter utama itu akan terlihat dengan lebih jelas. Dan teman-teman ibaratnya sekarang membuat sebuah cerita pendek lah, cerpen, untuk mendeskripsikan secara penuh apa yang terjadi di cerita teman-teman. Dengan kata lain, treatment merupakan rangkuman naskah yang dibuat untuk menjelaskan alur atau plot utama dalam sebuah naskah ya teman-teman. Dan umumnya treatment juga mendeskripsikan detail karakter yang terlibat di dalam naskah tersebut. Dan cara paling mudah untuk melakukannya adalah menjabarkan lagi masing-masing paragraf itu menjadi 3 paragraf. Tadi kan ada 3 paragraf tuh, A, B, C. Nah, sekarang masing-masing dari paragraf itu silakan teman-teman kembangkan menjadi 3 paragraf lagi, kemudian 3 paragraf lagi, dan 3 paragraf lagi, sehingga kita tahu lebih detailnya babak 1 itu sejauh mana, babak 2 itu sejauh mana, dan babak ketiga itu sejauh mana. Dari penjabaran setiap sinopsis panjang yang telah teman-teman buat. Dalam kasus Finding Nemo, itu teman-teman bisa menjabarkan lagi paragraf pertama yang misalkan berisi situasi awal hubungan Marlin dan Nemo ke dalam 3 paragraf. Perkaya tulisan dengan penggambaran latar, tempat, dan waktu yang lebih detail. Bangun nuansa menggunakan kata-kata sifat untuk membantu pembaca memahami dunia yang sedang teman-teman bangun. Lengkapi pula dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karakternya. Dan pastikan teman-teman, treatment yang teman-teman buat itu rata-rata antara 2-5 halaman saja. Kenapa 2-5 halaman? Karena biasanya jika melebihi dari 5 halaman, itu kemungkinan ceritanya akan semakin melebar. Jadi kalau misalkan sudah mendapatkan antara 2-5 halaman maksimal, biasanya cerita teman-teman sudah mulai fokus. Pengembangannya sudah mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku turunan dari premis yang teman-teman buat. Jadi silakan teman-teman membuat treatment teman-teman dengan menggunakan format yang ada di layar ya. Jadi dari paragraf, dari sinopsis panjang itu, setiap paragraf kini kembangkan menjadi 3 paragraf, dan itu menjadi treatment teman-teman. Cerita pendek dari keseluruhan cerita teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita memiliki antara 7-10 paragraf. Misalkan tadi kan 3 paragraf ya. Kemudian dari 3 paragraf ini muncul 3 paragraf lagi. Anggaplah 9 paragraf, teman-teman sudah memiliki cerita pendek. Ini adalah momen yang tepat untuk memasukkannya menjadi format naskah. Nah, di format naskah ini, teman-teman akan dibedakan menjadi waktunya di mana, lokasinya di mana, dan juga urutan adegan, atau kita bilangnya scene. Ini akan sangat membantu teman-teman ketika proses syuting terjadi. Kalau misalkan teman-teman membuat sebuah adegan dengan latar dan waktu yang berbeda, kita tidak mungkin secara runut mengikuti syutingan berdasarkan scene itu. Contohnya,
Jika yang terlihat di layar adalah scene 1 adalah kampus di siang hari, scene 2-nya dapur rumah di malam hari, scene 3-nya pasar ikan di sore hari, dan scene 4-nya stasiun radio di pagi hari, ada kemungkinan scene-scene berikutnya itu adalah pengulangan dari lokasi dan waktu yang ada. Misalkan scene 5 adalah kampus di siang hari. Yang berarti ketika kita mengambil adegan kampus, itu kita habiskan dulu scene yang ada di sana. Misalkan scene kampus di siang hari. Habiskan dalam satu waktu itu. Untuk selanjutnya, itu menuju ke scene yang berbeda. Misalkan lokasinya di dapur pada malam hari misalkan. Ini akan sangat membantu teman-teman dari sisi produksi dan pastinya secara budget akan savingnya lumayan. Dan jika teman-teman sudah memiliki urutan cerita yang sesuai dengan latar waktu serta tempat, kini di naskah teman-teman silakan memberikan detail yang diperlukan. Jangan pernah menambahkan situasi maupun cerita yang justru membingungkan dari premis teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa cerita yang teman-teman buat itu misalkan tidak terlalu fokus dan kadang-kala melebar ceritanya mungkin karena ide yang terlalu banyak, teman-teman bisa kembali melihat ke premis teman-teman. Pastikan premisnya baik-baik saja, kemudian masuk ke sinopsis pendek, baik-baik aja, panjang baik-baik aja, treatment baik-baik aja. Oh, sekarang balik lagi ke naskahnya. Kira-kira apa nih yang bisa kita buat fokusnya? Jangan pernah teman-teman menambahkan cerita yang justru melemahkan maupun cerita yang justru bertolak belakang dengan premis yang teman-teman buat. Ya udah, kalau itu ada muncul di kepala jangan dimasukkan, karena itu justru akan membuat cerita itu menjadi bingung. Maka dari itu, teman-teman ingat untuk kembali lagi melihat premisnya kalau sudah bingung ya. Jadi, ayo kita buat naskah film bersama-sama. Bagaimana? Teman-teman sudah kebayang ya apa yang harus dilakukan dalam pembuatan naskah film? Kira-kira sulit nggak? Enggak. Tapi mungkin prosesnya agak panjang. Tetapi saya yakinkan teman-teman, ketika teman-teman sudah mengikuti langkah-langkah ini, saya pastikan naskah film yang teman-teman buat akan begini. Ceritanya akan begini, konfliknya akan begini, dan penyelesaiannya akan begini. Ingat, ketika kita menonton film, kita biasanya akan lebih fokus ke ceritanya lebih banyak dibandingkan ke teknisnya. Maka dari itu, buatlah cerita yang bagus, sering-sering latihan membuat naskah film, dan jika ada kesempatan, wujudkan film yang teman-teman buat berdasarkan isi dari naskah teman-teman. Terima kasih ya untuk kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel Bligong Yuda, dan kita akan kembali bertemu dalam pembahasan yang berbeda. Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat selalu. Kini saatnya saya mengundurkan diri. Kita bertemu nanti ya.